Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus dari PDM yang kami hormati, Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 beserta seluruh Dewan Guru dan karyawan, yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua dari peserta didik kelas 12 MA Muhammadiyah 1 Kota Malang, Bapak Ibu para undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang bisa saya sebutkan adalah Ibu pengawas madrasah hadir di tengah-tengah kita, Bu Muzainah. Saya tahu karena beliau adalah Kepala MA Muhammadiyah 1 yang kemudian diteruskan oleh Pak Ari sekarang gitu ya. Dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya calon pemimpin masa depan Indonesia yang hari ini sedang mengikuti kegiatan Purnawiyata, serta para bahasa saya ini ya, ini kayaknya tadi yang bertugas untuk bagian ya, yang motret yang ini ya, seluruh panitia lah ya, yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita semua mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa menghadiri kegiatan Purnawiyata yang dilaksanakan oleh MA Muhammadiyah 1 Kota Malang. Dengan banyak sekali ini ya, saya lihat ada madrasah terbaik, ada excellent school, ada akreditasi unggul, madrasah bersinar, madrasah ramah anak. Kita berikan aplaus untuk MA ini, karena yang tertulis itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga ini kepada orang tua yang memasukkan putra-putrinya di sini, bahwa madrasah ini adalah madrasah yang diselenggarakan secara serius sehingga prestasi demi prestasi mampu diukir, dan itu berkat kerjasama yang bagus antara semua stakeholder, dari pengurus daerah, dari kepala madrasah, dari dewan guru, orang tua, karyawan, serta anak-anakku semua, sehingga mampu mewujudkan prestasi demi prestasi. Kalau kita lihat bahwa prestasi yang tertulis di situ bukan hanya prestasi siswa, tetapi itu adalah prestasi lembaga, menunjukkan bahwa satuan pendidikan ini atau madrasah ini mampu menampilkan kinerja yang baik. Dan kalau saya lihat dari data 24 madrasah aliyah di Kota Malang, Bapak Ibu perlu tahu bahwa di Kota Malang ini ada 24 madrasah aliyah, 2 negeri, berarti yang 22 itu adalah luar negeri ya, termasuk Aliyah Muhammadiyah 1 ini bagian dari madrasah luar negeri itu ya. Karena apa? Karena dibiayai pakai yen. Yen orang tua itu bantu banyak, yen orang tua itu mendukung dengan baik, yen pengurusnya juga dari semua pakai yen. Alhamdulillah, dengan begitu maka nilainya lebih dari rupiah. Keren ya. Kalau data yang saya catat dari 22 madrasah swasta di Kota Malang, maka Madrasah Aliyah Muhammadiyah itu ada di 3 besar. Di 3 besar madrasah swasta aliyah di Kota Malang. Dan itu adalah salah satunya Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1. Karena negeri tidak bisa dibandingkan dengan swasta. Jadi negeri ya dengan negeri, swasta dengan swasta. Terima kasih. Yang pertama, saya atas nama Kementerian Agama Kota Malang menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini, dan semuanya terselenggara dengan baik. Tentunya ini hasil kolaborasi yang indah, kolaborasi yang bagus, kolaborasi yang sangat baik antara semua bagian yang ada. Pak Ari sebagai kepala madrasah dengan seluruh guru dan karyawan, dengan dukungan orang tua, dengan dukungan peserta didik, dengan dukungan dari pengurus daerah Muhammadiyah dan seluruh bagian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus saya sampaikan kepada Bu Zain,
karena Bu Zainah itu selalu update informasi. Bahkan ketika negeri belum menyampaikan ke saya berapa jumlah peserta didik yang diterima di perguruan tinggi, maka informasi pertama dari beliau, ada sekian banyak dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah yang diterima di perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Selamat untuk kalian yang tadi saya datang itu sudah jurusan apa yang terakhir tadi, yang sastra Inggris di Brawijaya, yang Jepang di Brawijaya, yang PAI di UIN Malik Ibrahim, dan semuanya. Ini menunjukkan bahwa madrasah ini betul-betul menyiapkan peserta didik untuk membangun masa depannya dengan prestasi, baik itu melalui jalur prestasi maupun jalur seleksi. Karena ada anak-anak tertentu yang ketika memilih jalur prestasi itu ada dua, pilihannya sama, perguruan tingginya sama, maka kadang anak ini sudah tahu nilai saya, rapot saya di bawah teman saya nggak ngambil itu, dia teman saya, karena pasti yang diterima adalah yang nilainya lebih besar, dia nggak akan masuk gitu, dia menunggu sampai tes tulis. Nah, strategi-strategi seperti itu tentu diberikan oleh madrasah ini sehingga anak-anak akan pilih jurusan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka, sesuai minat dan bakat mereka. Karena itu, yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang selalu mendampingi, selalu mensupport kerjasama dengan madrasah ini, sehingga kita saksikan anak-anak tadi tampil dengan begitu anggun, gagah, cantik, soleh-solehah. Saya ingin dapat laporan 10 tahun yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur, mereka akan memberi kabar ke madrasah ini, Pak, saya sudah jadi pegawai di provinsi ini, saya sudah jadi mubalik di provinsi ini, saya sudah menjadi anggota DPR di provinsi ini, saya sudah menjadi pengusaha sukses di provinsi ini, saya sudah menjadi ilmuwan di sini. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dari mereka yang sekarang dilepas itu sekitar 4 tahun lagi mereka sarjana. 10 tahun lagi kita harapkan mereka sudah menduduki panggung-panggung yang ada di negeri ini. Apakah itu panggung politik, apakah panggung di bidang ekonomi, apa panggung di bidang pemerintahan, atau panggung di bidang-bidang yang lain. Bapak Ibu, kami harapkan support mereka, dampingi mereka, karena anak-anak inilah yang nanti akan membuat 2045 Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Ya, saya sangat yakin karena anak-anak ini ditempa di lembaga ini, dan saya tahu aktivitas lembaga ini sedemikian rupa, maka dari sisi mentalitas mereka, insya Allah mereka sudah dibekali dengan pendidikan agama yang mantap, ilmu pengetahuan yang bagus. Tetapi tantangan di luar sungguh tidak mudah, karena tantangan sekarang itu bukan hanya berupa makhluk, tapi juga berupa ciptaan yang ini gadget itu ya. Ini tantangan yang tampak, tetapi bisa dikatakan antara tampak dan tidak tampak. Dikatakan tampak, Bapak Ibu melihat bahwa putra-putrinya membawa gadget ini. Tidak tampaknya mereka bisa masuk ke ruang-ruang tersembunyi yang Bapak Ibu tidak akan tahu. Konten apa yang akan mereka lihat, konten apa yang akan mereka ikuti. Paham-paham bisa berseliweran di sana, mau yang benar atau mau yang tidak benar. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu orang tua, maka tugas kita adalah memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Mereka sudah ditempa, tinggal kita ingatkan, nah, kamu sudah diberikan pendidikan agama yang cukup, kamu sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau mereka kita larang, mereka akan pergi lebih jauh dari kita. Oleh karena itu, saya yakin doa Bapak Ibu, Ayah Bunda akan mendampingi kesuksesan mereka, sehingga mereka nanti kuliah, mereka akan lancar, selesai tepat waktu, mereka bisa memilih profesinya dengan baik, dan mereka akan lahir menjadi generasi-generasi yang unggul, yang nanti akan buat bangga orang tuanya, akan membuat bangga lembaganya, dan akan menunjukkan, ya Bu, inilah aku, putra putri Bapak Ibu yang bisa menunjukkan
bahwa aku mampu menghadapi dunia ini dengan penuh senyuman dan Indonesia akan cerah. Kalau sekarang banyak dikatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, mereka adalah aliran-aliran pesimis. Kalau saya katakan melihat anak-anak ini seragamnya ditentukan oleh sekolah atau kreativitas sendiri, hanya warnanya aja ya, dress code-nya. Saya tidak tahu kenapa warna yang dipilih warna yang seperti ini. Itu antara pemikiran yang dalam dan semangatnya itu dijadikan jadi satu ya anak-anakku. Ini kelas 12, berapa jurusan Pak di sini Pak? 3. Mana pipanya mana? Oke, keren. Mana sosialnya mana? Hebat. Mana bahasanya? Luar biasa. Jadi kalian akan memasuki dunia kalian yang MIPA nanti akan mengisi jadi ilmuwan-ilmuwan di bidang tersebut, jadi orang-orang hebat di bidang tersebut. Yang sosial juga demikian. Siapa tahu mereka akan lahir politisi-politisi yang ada di Senayan sana. Loh iya, karena di sanalah anak-anak akan memproduk peraturan, regulasi, dan yang akan mengendalikan negeri ini. Itu produknya dari Senayan sana. Mudah-mudahan kalian nanti ada di sana pada waktunya. Yang bahasa, silahkan jelajahi dunia ini dengan kemampuan kalian dan tulis cerita kalian itu menjadi saksi hidup, persembahkan karya kalian untuk madrasah tercinta ini. Insya Allah kalian akan berhasil di masa nanti. Bapak Ibu, khusus untuk kepala madrasah dan para dewan guru, yang pertama, saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah mengantar putra putrinya ini. Dan yang kedua, saya berpesan kepada Bapak Ibu, karena sekarang ini lagi digaungkan tentang kurikulum yang sedang digarap, sedang disosialisasikan, sedang ditunjuk pilot project beberapa madrasah. Dan alhamdulillah, karena menteri kita, menteri pendidikan kita itu juga dari sama dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan dengan baik kurikulum cinta, sehingga mewujudkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama manusia, baik itu yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, sehingga terjadi moderasi yang sangat indah di negeri ini. Karena memang disinilah kita merajut kebersamaan itu, cinta kepada lingkungan sekitar, sehingga tidak ada kerusakan di muka bumi ini. Karena kurikulum itu akan menjadikan insan-insan yang cinta kepada lingkungan, yang tidak suka pada kerusakan lingkungan di bagian apapun, dan juga cinta yang sangat spesial kepada kedua orang tuanya. Ketika kurikulum cinta ini bisa diimplementasikan, dunianya akan damai. Karena apa? Karena cinta yang mendasari itu. Begitu cintanya kepada Allah, Allah melarang, Allah tidak menyukai. Cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah tidak suka, maka ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak akan menjadikan manusia-manusia ini damai, tidak suka bertengkar, ya, sehingga hatinya itu menjadi hati yang qalbun salim, bukan qalbun marid. Dan itu yang harus diberikan oleh guru-guru di sini kepada anak-anak. Ya, bagaimana memiliki hati yang damai, hati yang sangat mencintai, hati yang penyabar, hati yang berkah, penuh kasih sayang, harus ditumbuhkan oleh madrasah ini ketika kurikulum ini diimplementasikan. Sekarang sedang diuji cobakan. Tolong teman-teman guru selalu browsing, mencari tahu, tanya ke sana ke sini, agar apa? Agar yang dilakukan oleh madrasah ini adalah proaktif, bukan menunggu, tetapi mencari, menjemput. Dan itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah lembaga. Ketika kepala madrasah proaktif, inovatif, kreatif, guru-gurunya proaktif, apalagi di sini didampingi oleh teman saya Pak Zainullah, ya, yang punya pengalaman di pengawas pendidikan luar biasa. Mudah-mudahan kemudian ke depan madrasah Aliyah ini semakin jaya, sukses, melahirkan anak-anak hebat, mendapat dukungan dari orang tua dan mustaqim.
Mestakum itu teorinya Prof. Yohanes Surya, semesta mendukung. Ketika semesta mendukung, maka kemudahan-kemudahan akan didapatkan oleh madrasah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa motivasi teman-teman guru khususnya untuk berbuat lebih, menyediakan waktu lebih, tenaga lebih, agar prestasi kita tidak hanya standar-standar saja, karena ketika kita ingin luar biasa, effort kita juga harus luar biasa. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Shining Mumumtaza, always lillah and go beyond excellent.